Apakah Anda pernah merasa jatuh di titik yang sama berulang kali? Pernah mencoba menjadi pribadi yang lebih baik, namun justru merasa Tuhan semakin jauh? Mungkin Anda sedang terjebak dalam pola lama, kebiasaan bawah sadar, cara berpikir lama, luka lama, bahkan rasa nyaman yang menyesatkan. Video ini menggali perjalanan jiwa yang terjebak pola lama, bagaimana kesucian semu bisa menjadi pelarian, dan bagaimana kebangkitan spiritual lahir dari penyerahan, kejujuran, dan penerimaan yang tulus. Sebuah narasi mendalam untuk siapapun yang rindu pulang ke Tuhan, dan pulang ke jati dirinya yang sejati. Video ini bukan pengganti bimbingan agama, terapi psikologis, atau nasihat medis profesional. Semua isi disampaikan dari sudut pandang kontemplatif dan spiritual, untuk tujuan renungan dan kesadaran diri. Kutipan ayat digunakan sebagai pengingat bahwa setiap perjalanan jiwa tetap berpijak pada nilai-nilai ilahi. Misteri jebakan pola lama, melepaskan rasa, menemukan jiwa. Video ini adalah undangan untuk menengok ke dalam, bahwa seringkali penderitaan bukan berasal dari keadaan, melainkan dari pola-pola batin lama yang tidak kita sadari masih mengikat. Pola itu hidup dalam pikiran, tapi lebih kuat lagi dalam rasa. Ia membentuk cara kita melihat hidup, mencintai, percaya, dan bahkan cara kita mendekati Tuhan. Namun, setiap jebakan menyimpan kunci pembebasannya, dan ketika kesadaran hadir, pola lama tak lagi menjadi penjara, melainkan menjadi cermin pulang. Apa itu pola lama? Pernahkah kamu merasa jatuh di lubang yang sama berulang kali? Hubungan gagal yang mirip, masalah datang dari arah yang berbeda, tapi rasanya sama? Atau kamu merasa sudah berdoa, sudah ibadah, tapi hidup tetap terasa berat? Mungkin kamu sedang terjebak dalam pola lama. Pola lama itu seperti jejak yang tidak kita sadari. Pola lama adalah kebiasaan lama, cara berpikir, dan perasaan yang terbentuk dari masa lalu. Kadang berasal dari luka yang belum sembuh, kadang dari harapan yang tidak terpenuhi. Meskipun kita sudah berubah secara lahir, tapi batin kita belum benar-benar lepas. Pola lama ini seperti benang yang mengikat langkah kita. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 11. Pola lama bisa menyamar sebagai kesalehan. Ada orang yang berubah setelah jatuh. Ia mulai rajin ibadah, tampil lebih baik, bahkan dianggap lebih suci. Tapi dalam hatinya masih ada rasa takut, rasa ingin diakui, atau ingin mendapat perhatian Tuhan. Ia tidak sadar, kesuciannya bukan karena keikhlasan, tapi karena ingin menyembunyikan rasa bersalah. Padahal, Tuhan tidak melihat dari tampilan luar. Tuhan melihat ketulusan hati. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis, riwayat Muslim. Dari mana datangnya pola lama? Masa kecil yang penuh luka, seorang anak yang sering disalahkan, ditinggal, atau tidak dimengerti akan tumbuh dengan luka batin. Ia merasa tidak layak, takut ditolak, atau harus sempurna. Pengalaman pahit yang belum sembuh, trauma yang tidak kita selesaikan, akan membentuk cara kita memilih, mencintai, dan berpikir di masa depan. Kebiasaan dunia yang menilai dari hasil, bukan hati. Kita diajarkan untuk sukses, terkenal, dan sempurna. Tapi kita jarang diajarkan untuk jujur pada rasa sakit sendiri. Kenapa pola lama sulit ditinggalkan? Karena pola lama terasa aman, walau menyakitkan. Kita terbiasa, kita takut berubah, kita merasa lebih nyaman dalam zona luka daripada memasuki ruang penyembuhan. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Kaf, ayat 16. Tuhan tahu isi hati kita, bahkan ketika kita belum bisa jujur kepada diri sendiri. Jalan keluarnya adalah sadar dan jujur. Langkah pertama keluar dari jebakan pola lama adalah menyadari bahwa kita sedang terjebak. Bukan menyalahkan siapapun,
tapi mulai bertanya, apa yang aku ulang terus dalam hidupku? Apa yang membuatku merasa kosong, meski sudah beribadah? Apakah aku benar-benar jujur kepada Tuhan dan diriku sendiri? Saat kita mulai jujur, perlahan cahaya Tuhan masuk, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai penunjuk jalan pulang. Pola lama adalah kebiasaan batin yang terbentuk dari luka atau masa lalu. Ia sering menyamar menjadi kebaikan, tapi tanpa ketulusan. Jalan keluar dimulai dari kejujuran dan kesadaran. Tuhan tidak pernah jauh, hanya saja kita yang belum membuka hati sepenuhnya. Bagaimana pola lama mengikat dalam rasa? Pola lama tidak hanya hidup dalam pikiran, tapi juga bersembunyi dalam rasa. Seringkali kita tidak sadar bahwa yang membuat kita merasa sedih, marah, takut, atau cemas bukan karena peristiwa saat ini, tapi karena perasaan lama yang belum sembuh ikut muncul lagi. Rasa adalah jejak luka. Setiap kali kita terluka dan tidak bisa mengungkapkannya dengan jujur, rasa itu disimpan di dalam, lalu diam-diam membentuk pola rasa. Merasa selalu disalahkan, merasa harus menyenangkan semua orang, merasa tidak layak dicintai, merasa tidak didengar. Pola rasa inilah yang mengikat kita tanpa kita sadari. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka berhati-hatilah terhadapnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 235. Rasa yang tidak jujur bisa menipu. Kadang kita tersenyum, tapi hati masih menyimpan sakit. Kadang kita berkata ikhlas, tapi masih menyimpan kecewa. Inilah jebakan rasa lama. Kita pikir sudah sembuh, tapi sebenarnya belum kita hadapi. Rasa yang tidak disembuhkan bisa muncul dalam bentuk mudah marah tanpa sebab, cemburu berlebihan, lelah secara batin, kosong walau tampak bahagia. Rasa harus diterima, bukan disembunyikan. Tuhan menciptakan rasa bukan untuk disangkal, tapi untuk dikenali dan diterima, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Saat kita menerima rasa, kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Kesembuhan dimulai dari kesadaran rasa. Tanyakan pada dirimu, apa rasa yang sering muncul dalam hidupku? Dari mana asal rasa itu? Apakah aku pernah menghindari rasa itu? Menyentuh rasa yang lama bukan berarti membuka luka, tapi membuka jalan bagi cahaya Tuhan masuk menyembuhkan. Pola lama sering tinggal dalam rasa, bukan hanya pikiran. Rasa yang tidak jujur akan terus membentuk siklus penderitaan. Tuhan mengajarkan kita untuk mengenali, menerima, dan melepaskan rasa. Dengan kejujuran rasa, penyembuhan sejati dimulai. Kesucian yang palsu adalah menyembunyikan diri di balik ibadah. Banyak orang, ketika mengalami kejatuhan, berusaha menjadi lebih baik dengan cara beribadah lebih rajin, tapi kadang bukan karena cinta, melainkan karena takut. Takut kehilangan Tuhan, takut tidak diperhatikan, takut dihukum. Kesucian lahiriah tanpa ketulusan bisa menjadi topeng baru dari pola lama. Berubah, tapi karena takut. Pola lama masih bekerja ketika kita berdoa karena takut gagal, bukan karena rindu. Ibadah supaya dilihat baik, bukan karena cinta. Menyalahkan diri, lalu merasa pantas dihukum. Inilah yang membuat ibadah terasa hampa. Karena hati belum jujur, kesucian sejati dimulai dari hati yang jujur. Tuhan tidak butuh kepura-puraan. Tuhan ingin kita datang apa adanya, dengan luka, tangis, dan ketidaksempurnaan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut terhadap hamba-Nya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah Asy-Syura ayat 19. Tuhan Maha Lembut. Ia tak menuntut kita untuk sempurna, tapi untuk jujur dan menyerah sepenuh hati. Ketika kesucian menjadi topeng, kesucian bisa menjadi jebakan jika kita menggunakannya
untuk menutupi rasa bersalah. Kita ingin membuktikan diri kepada Tuhan. Kita mencari perhatian Tuhan dengan cara palsu. Akhirnya kita lelah dan diam-diam kecewa karena merasa Tuhan tidak memihak kita. Saatnya menjadi diri yang jujur. Tuhan tidak memihak topeng, Tuhan memihak hati yang tulus. Kesucian sejati bukanlah penampilan baik, tapi penyerahan diri yang jujur dan penuh cinta. Kesucian bisa menjadi pelarian jika tanpa kejujuran. Tuhan tidak ingin kepura-puraan, tapi penyerahan hati. Semakin jujur kita, semakin dekat Tuhan kepada kita. Kesucian sejati adalah keikhlasan, bukan penghakiman diri. Titik kekecewaan dan awal kebangkitan. Ada satu titik dalam hidup ketika kita merasa semua usaha kita siap. Kita sudah berdoa, kita sudah berubah, kita sudah mencoba menjadi lebih baik. Tapi kenapa hidup tetap terasa berat? Kenapa doa belum juga terjawab? Kenapa jalan terasa buntu? Ketika kekecewaan terhadap Tuhan muncul, diam-diam kita mulai merasa, apakah Tuhan masih peduli padaku? Kita mulai kecewa, bukan pada orang lain, tapi pada Tuhan. Kekecewaan ini muncul bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena kita belum benar-benar melepaskan pola lama. Kita masih ingin Tuhan menjawab dengan cara kita. Padahal, Tuhan sedang mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Kecewa adalah awal dari kesadaran baru. Kekecewaan bisa menjadi titik balik. Disitulah kita berhenti menuntut. Kita mulai bertanya, bukan apa yang salah dengan hidupku, tapi apa yang belum aku lepaskan dari diriku. Itulah momen kebangkitan, saat kita berhenti mengendalikan segalanya dan mulai berkata, "Ya Allah, aku pasrah." Menyerah bukan kalah. Banyak orang takut menyerah karena merasa itu tanda kalah. Padahal, di hadapan Tuhan, penyerahan adalah kemenangan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Menyerah berarti menerima bahwa aku manusia biasa, menerima bahwa hidupku tidak harus sesuai rencana, menerima bahwa Tuhan tahu jalan terbaik, meski aku tidak paham. Kekecewaan sering muncul saat kita masih menyimpan pola lama. Tuhan tidak meninggalkan, tapi sedang membimbing lewat caranya. Titik pasrah adalah awal kebangkitan spiritual. Penyerahan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Peristiwa yang terulang bukan hukuman, tapi panggilan. Kenapa hidup terasa seperti siklus? Masalah yang sama, orang yang mirip, perasaan yang serupa. Terulang lagi dan lagi. Banyak orang merasa Tuhan sedang menghukum. Padahal bukan hukuman, itu panggilan. Tuhan ingin kita sadar. Peristiwa yang berulang adalah cara Tuhan berkata, "Kamu belum belajar dari yang sebelumnya." Tuhan mengizinkan peristiwa itu hadir kembali, agar kita benar-benar menyadari pola lama kita. Bukan siapa yang datang, tapi bagaimana kita menyikapinya. Kita sering menyalahkan orang yang menyakiti, tapi lupa bertanya, kenapa aku menarik orang seperti ini ke hidupku? Apa yang belum selesai di diriku? Peristiwa terulang bukan karena dunia jahat, tapi karena jiwa kita ingin pulang ke kesadaran, pulang ke cahaya Tuhan. Rasa sakit adalah alarm jiwa. Setiap rasa sakit bukan untuk disimpan, tapi untuk ditanyakan, apa yang Tuhan ingin aku sadari? Apa yang harus aku lepaskan? Banyak dari kita pernah menyakiti orang lain saat berada dalam kenyamanan lama. Dan kini, saat kita ingin berubah, Tuhan mengajak kita menebus dengan kesadaran. Bukan karma, tapi kasih sayang. Peristiwa berulang bukan karena balas dendam Tuhan, tapi karena Tuhan tidak ingin kita tersesat terlalu jauh. Dan kami akan benar-benar menguji kamu, agar kami mengetahui siapa di antara kamu yang sungguh-sungguh berjihad dan bersabar. Quran Surah Muhammad ayat 31. Tuhan mendidik,
bukan menghukum, dengan cinta, bukan dengan amarah. Peristiwa berulang adalah panggilan, bukan hukuman. Tuhan ingin kita sadar dari pola lama. Rasa sakit bukan musuh, tapi alarm dari jiwa. Saat kita jujur dan mau berubah, siklus itu akan berhenti. Melepaskan dan menerima jalan baru. Setelah menyadari bahwa peristiwa berulang adalah panggilan jiwa, maka langkah selanjutnya adalah melepaskan. Tapi, melepaskan bukan hal yang mudah, karena pola lama sering melekat kuat, bukan hanya di pikiran, tapi juga dirasa. Melepaskan itu seperti berpisah dari diri lama. Kadang kita sudah tahu, orang itu toksik, tempat itu tak sehat, cara itu sudah tak cocok lagi, tapi tetap sulit ditinggalkan. Kenapa? Karena ada kenyamanan semu. Kita merasa lebih baik tetap seperti ini, daripada kehilangan segalanya. Padahal, melepaskan bukan berarti kehilangan, tapi memberi ruang bagi yang baru untuk datang. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq, ayat 2-3. Jalan baru butuh keberanian. Kita akan diuji saat mulai berjalan di jalur baru. Sepi, tidak ada yang mendukung. Kadang tidak tahu harus mulai dari mana. Namun justru disitulah iman dilatih. Bukan soal hasil, tapi tentang percaya. Menerima tidak sama dengan menyerah. Menerima adalah berkata, "Ya Allah, aku percaya rencanamu lebih indah dari harapanku." Saat kita ikhlas menerima apapun yang hadir, jiwa menjadi ringan, tidak melawan, tidak menuntut. Kita mulai hidup bukan berdasarkan masa lalu, tapi berdasarkan kesadaran sekarang. Melepaskan pola lama berarti memberi ruang untuk hidup baru. Jalan baru memang tidak mudah, tapi penuh cahaya. Menerima bukan kalah, tapi bukti percaya pada Tuhan. Hidup baru dimulai saat kita berani berkata ya pada perubahan. Menyucikan hati bukan menyembunyikan luka. Banyak orang setelah jatuh berusaha menjadi suci, tiba-tiba jadi religius, rajin ibadah, banyak bicara tentang Tuhan. Itu baik, tapi bisa menjadi jebakan jika dilakukan untuk menutupi luka, bukan menyembuhkan. Kesucian palsu adalah bentuk pelarian. Kadang, orang mendekat kepada Tuhan bukan karena cinta, tapi karena takut ditinggalkan, bukan karena tulus, tapi karena ingin menarik perhatian Tuhan. Padahal, yang Tuhan lihat bukan banyaknya ibadah, tapi kejujuran hati. Menyucikan hati adalah proses menghadapi diri sendiri. Kesucian sejati tidak datang dari penampilan, tapi dari proses menyadari, aku pernah jatuh, aku pernah salah, tapi aku mau jujur dan kembali. Tuhan tidak mencari yang sempurna, tapi yang jujur dan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 222. Luka yang diterima akan menjadi cahaya. Jangan sembunyikan luka, bawa luka itu kepada Tuhan. Biarkan luka itu menjadi jembatan menuju kasih Tuhan. Kita tidak perlu jadi sempurna untuk dicintainya. Cukup jadi diri yang jujur dan mau bertumbuh. Kesucian bukan pelarian, tapi proses kembali ke hati. Tuhan menerima yang jujur, bukan yang pura-pura baik. Luka yang diterima dengan ikhlas akan menjadi kekuatan batin. Kesucian sejati muncul dari keikhlasan, ketulusan, dan penerimaan diri. Kebangkitan. Saat jiwa belajar terbang, setelah semua kesadaran muncul, setelah rasa-rasa lama dilepas, setelah luka dipeluk dan diterima, maka tibalah satu momen suci, kebangkitan. Kebangkitan itu tidak heboh, tapi hening. Jiwa yang bangkit tidak perlu pengakuan. Ia tidak lagi butuh validasi orang lain. Ia cukup dengan rasa damai di dalam. Tak perlu disanjung, tak perlu dilihat baik. Cukup Tuhan tahu, dan hati tahu, aku telah pulih. Jiwa yang bangkit jadi cahaya bagi sekitar. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak aksi. Kehadirannya menenangkan, ucapannya menyentuh.
Langkahnya seperti doa. Jiwa yang bangkit telah keluar dari jebakan pola lama dan menjadi jembatan cahaya bagi yang lain. Kebangkitan terjadi setelah kejujuran, penerimaan, dan penyerahan. Jiwa yang bangkit tidak lagi mencari dunia, tapi menyebar cahaya. Tuhan memuliakan mereka yang kembali dengan hati yang bersih. Kebangkitan sejati adalah saat kita hidup bersama Tuhan, bukan melawannya. Menjadi jiwa yang merdeka. Merdeka bukan soal bebas dari aturan, tapi bebas dari jeratan pola lama yang membelenggu. Banyak orang terlihat bebas, tapi jiwanya masih terikat rasa kecewa, sakit hati, dendam, dan keinginan duniawi. Itulah penjara tak terlihat. Apa itu jiwa yang merdeka? Jiwa merdeka adalah jiwa yang tidak dikendalikan oleh masa lalu, tidak reaktif terhadap penolakan, tidak haus pujian, tidak takut kehilangan. Jiwa yang merdeka sudah kembali ke pusat kesadarannya, ke dalam dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Bagaimana menjadi jiwa merdeka? Lepaskan penghakiman terhadap diri sendiri. Jangan terus menyalahkan masa lalu, itu sudah lewat. Berani berkata jujur kepada Tuhan bahwa kita masih lemah, tapi ingin berubah. Latih diri untuk tidak terikat dengan dunia. Bukan berarti anti dunia, tapi tidak lagi bergantung padanya. Tinggalkan pola reaktif. Hiduplah dengan kesadaran, bukan dengan kebiasaan. Setiap dari kita pernah jatuh, pernah salah, pernah terjebak dalam pola yang menyesatkan. Namun semua itu bukan akhir. Itu hanya awal dari perjalanan kembali pulang. Kita tidak diadili oleh masa lalu. Kita hanya diajak untuk kembali sadar, kembali jujur, dan kembali mencintai Tuhan. Dengan sepenuh hati, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dengan hati yang rida dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fasyr, ayat 28-30. Setiap manusia pasti pernah jatuh, pernah terluka, pernah salah langkah, pernah tersesat terlalu jauh dalam pola-pola lama yang terasa nyaman tapi menipu. Namun, jatuh bukan akhir dari segalanya. Jatuh seringkali adalah panggilan lembut dari Tuhan, agar kita berhenti sejenak dan mulai melihat ke dalam. Banyak dari kita berlari mencari kesucian, berharap Tuhan memihak dan mengangkat kita dari kehancuran. Padahal dalam diam, Tuhan hanya menunggu kita jujur dan tulus kepada diri sendiri. Karena sesungguhnya, kesucian bukan topeng. Ia adalah hasil dari keikhlasan, penerimaan, dan keberanian untuk berubah. Pola lama bisa jadi rantai, namun kesadaran adalah kunci, dan Tuhan selalu membuka pintu pulang. Kami berharap video ini bisa menjadi cermin bagi batin Anda, membantu mengenali pola lama yang mungkin tanpa sadar membelenggu, dan membuka jalan baru yang lebih jujur, ringan, dan penuh makna. Semoga Anda diberi kekuatan untuk menerima diri apa adanya, melangkah lebih sadar, dan pulang sebagai jiwa yang merdeka di hadapan Tuhan. Jika video ini menyentuh hati Anda, silakan bagikan kepada yang membutuhkan, karena mungkin hari ini bukan hanya Anda yang sedang mencari jalan pulang,